Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Iwantoro MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Jakarta. Yang terhormat, Ibu Umi Umayroh SPD selaku Kepala Program Keahlian Bidang Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 3 Jakarta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anindita Belia Putri dari kelas 12 AKL. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan yang saya jalankan selama 6 bulan, yaitu pada periode pertama di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, bagian administrasi rawat inap, dan yang kedua yaitu di Rakas Group sebagai staf akuntansi. Paparan materi yang akan saya jelaskan pada hari ini akan saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada sejarah perusahaan, yang kedua pelaksanaan kegiatan saya selama PKL, yang ketiga kendala dan solusi saya selama PKL, yang keempat persentase kesesuaian dengan jurusan akuntansi, dan yang kelima yang terakhir yaitu adalah saran. Tempat PKL yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu adalah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Sejarah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih didirikan oleh Dr. Haji Kusnadi. Yayasan resmi berdiri pada 18 April 1967 melalui Akte Nomor 36 Tahun 1967. Pembangunan dibantu SCCFA Belanda dan lahan seluas 7 hektar di Cempaka Putih, Jakarta dari pemerintah DKI Jakarta. Rumah sakit mulai beroperasi pada 23 Juni 1971 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Visi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yaitu menjadi rumah sakit kepercayaan masyarakat yang unggul, islami, dan tangguh. Misinya yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan yang islami, profesional, dan bermutu dengan tetap peduli pada kaum duafa. Yang kedua, mampu memimpin pengembangan rumah sakit Islam lainnya. Yang ketiga, mampu menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kedokteran spesialis serta perkaderan bagi tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat, mewujudkan tata kelola manajemen rumah sakit yang sustainable didukung oleh tata kelola keuangan yang akuntabel. Yang kelima, mampu mengembangkan sinergitas aliansi Rumah Sakit Islam Jakarta. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Yang pertama yaitu adalah menyiapkan berkas pasien. Pada tugas ini saya ditugaskan setiap pagi dan siang hari. Biasanya pembimbing saya membawa dokumen pasien yaitu seperti SPP BPJS, slip pendaftaran, dan kartu pasien. Lalu memasukkannya ke dalam map dan memberikan nama pasien agar mudah diidentifikasi. Yang kedua yaitu menyusun berkas pasien ke kabinet. Setelah disusun di dalam map berkas tersebut, saya menyusunnya ke dalam kabinet yang sudah diberikan nama ruangan rawat inap. Yang ketiga yaitu membantu proses pulang pasien. Tugas ini adalah tugas utama saya di loket rawat inap. Saya menerima surat izin pasien pulang, terus SPP BPJS, slip pendaftaran, dan lalu mencari berkas tersebut di dalam kabinet, lalu memisahkan dokumen antara yang asli dan yang buat arsip, dan habis itu membuat dan menyerahkan nota izin pulang kepada pasien untuk diberikan kepada perawat. Yang keempat yaitu mengatur atau setting berkas. Pekerjaan ini hanya dilakukan selama 1 bulan. Biasanya saya menyusun billing BPJS, SPP asli BPJS, dan slip pendaftaran sesuai dengan nama pasien. Yang kelima yaitu adalah merekapitulasi pasien pulang. Pada tugas ini saya melakukan rekapitulasi pasien pulang di Microsoft Excel. Data yang direkap yaitu ada nama pasien, nomor BPJS, nomor rekam medis, tanggal keluar dan masuk rumah sakit, dan ruangan rawat inap pasien tersebut. Yang keenam yaitu ada cek dokter. Saya melakukannya di web Teramedik dengan memasukkan transaksi kasir dan nomor rekam medis pasien. Dilakukannya yaitu agar mengecek apakah ada duplikasi entry dokter umum pada biaya visit dan biaya tindakan, dan menambahkan dokter DPJP apabila belum tercantum sesuai dengan tanggal perawatan. Selanjutnya, yang ketujuh itu adalah fotokopi berkas. Fotokopi berkas
Biasanya saya melakukannya untuk keperluan arsip seperti surat kronologis kecelakaan, rawat, SG, dan dokumen-dokumen lain. Yang kedelapan yaitu memindai scan berkas. Tugasnya yaitu adalah men-scan dokumen asuransi pasien yang dirawat inap dan rawat jalan untuk keperluan arsip digital. Yang kesembilan yaitu adalah mengunggah file asuransi. Pada tugas ini saya mengunggahnya menggunakan web provide edisi, yaitu dengan memasukkan data berkas seperti jenis berkas, nomor berkas, dan nominal kwitansinya. Dan lalu kita mengklik hard copy untuk mengambil soft file yang sudah di-scan untuk diunggah ke web tersebut. Terus yang ke-10 yaitu adalah mengirim tagihan asuransi. Jadi selain mengirim berkas asuransi dengan soft file, kita juga mengirim berkas tersebut ke kantor pos agar dikirim ke perusahaan asuransi tersebut, yaitu dengan mempacking berkas-berkas tersebut ke dalam map coklat, lalu mengirim ke kantor pos. Yang ke-11 yaitu mengantar berkas. Mengantar berkas biasanya saya ditugaskan oleh karyawan-karyawan di sana untuk mengirim berkas ke Office 18. Selanjutnya yaitu ada kendala dan solusi yang saya alami di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kendala yang pertama yaitu sulit berbaur dengan karyawan di sana dan suasana tegang. Solusinya yaitu dengan berkomunikasi sopan, mendengarkan dan membangun hubungan yang baik dengan karyawan di sana. Yang kedua yaitu merasa kurang percaya diri ketika memberikan informasi tentang tata letak ruangan di rumah sakit. Solusinya yaitu dengan memastikan informasi akurat dengan konfirmasi dan memahami tata letak ruangan. Yang ketiga yaitu arahan berbeda dari karyawan kadang membuat saya bingung dengan prioritas tugas. Solusinya yaitu dengan klarifikasi langsung, mencatat instruksi, dan berkonsultasi agar tugas terarah. Selanjutnya yaitu ada presentasi kesesuaian PKL di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dengan jurusan saya yaitu akuntansi keuangan dan lembaga. Presentasinya yaitu adalah 45%. Karena PKL di bagian administrasi rawat inap tidak sepenuhnya terkait akuntansi karena rumah sakit memiliki banyak divisi. Tugas yang diberikan lebih bersifat administratif seperti pengelolaan dan pengiriman berkas. Meski begitu, beberapa pekerjaan tetap mendukung proses keuangan seperti rekap BPJS, pengecekan billing, dan pengiriman tagihan asuransi. Perusahaan yang kedua yaitu ada Rakas Group. Sejarah Rakas Group. Rakas Group didirikan oleh Ibu Angela Maria pada 28 November tahun 2000 bersama adiknya Ibu Sylvia Maria. Bergerak di bidang jasa akuntansi dan perpajakan di Jakarta Pusat. Perusahaan ini menerapkan prinsip kekeluargaan tanpa kesenjangan antara senior dan junior sebagai nilai utama sejak awal berdirinya. Visinya yaitu menjadi konsultan pajak yang terpercaya, berintegritas, dan profesional. Misinya yaitu yang pertama, berkomitmen dalam pelayanan dan memberikan hasil yang maksimal. Yang kedua, membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, membentuk dan mengembangkan karyawan menjadi konsultan atau advisor yang profesional dan terpercaya agar dapat memberikan layanan yang melebihi harapan klien. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang konduktif dan menyediakan keseimbangan kehidupan kerja yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kelima, memberikan solusi yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan di Rakas Group. Yang pertama yaitu ada menginput rekening koran. Saat menginput rekening koran, setiap transaksi dimasukkan ke sistem sesuai urutan tanggal. Data seperti debit, kredit, dan saldo dicek ulang agar tidak ada selisih. Setelah semua selesai, saldo akhir diverifikasi supaya sesuai dengan rekening koran. Yang kedua yaitu menyusun dokumen transaksi. Dokumen transaksi yang saya susun itu seperti nota, faktur, bukti pembayaran, disusun berdasarkan jenis dan tanggal. Setiap dokumen dicek kelengkapannya, lalu disimpan atau diarsipkan untuk pencatatan dan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu menginput faktur penjualan.
Menginput faktur penjualan dan pembelian ke dalam aplikasi Excel, prosesnya dimulai ketika perusahaan menerima faktur pembelian dan penjualan dari klien yang menggunakan jasa perusahaan. Faktur-faktur ini saya cek kelengkapannya terlebih dahulu, seperti tanggal transaksi, nama pelanggan, atau pemasok, jumlah yang tercantum, dan keterangan lainnya. Setelah itu, saya memasukkan seluruh informasi tersebut ke format Excel yang sudah ditentukan, agar data transaksi tersimpan rapi dan bisa diolah lebih lanjut. Yang keempat yaitu menginput nota penjualan. Saat menginput nota penjualan, setiap transaksi dicatat ke sistem sesuai tanggal. Data yang dimasukkan meliputi nomor nota, nama pelanggan, produk, jumlah, harga, dan total penjualan. Setelah selesai dilakukan pengecekan ulang agar data akurat dan siap digunakan untuk laporan penjualan atau rekonsiliasi. Yang terakhir yaitu adalah membuat buku besar atau general ledger. Biasanya tugas ini diberikan kepada saya pada saat akhir bulan, yaitu saat menginput buku besar, setiap transaksi dari jurnal dipindahkan ke akun-akun terkait di sistem. Data yang dicari meliputi debit, kredit, dan tanggal transaksi. Setelah semua selesai diinput, dilakukan pengecekan saldo untuk memastikan akurasi data tersebut. Selanjutnya yaitu adalah kendala dan solusi selama saya PKL di Rakas Group. Yang pertama yaitu komputer saya sering mati mendadak dan mengakibatkan hilangnya data yang telah saya input. Solusinya yaitu dengan berkonsultasi dengan pembimbing atau meminjam laptop karyawan Rakas Group. Dan juga saya rutin menyimpan data agar data yang diinput tidak hilang. Yang kedua yaitu respon karyawan lambat saat konsultasi tugas yang mereka berikan. Solusinya yaitu dengan menghubungi atau mendatangi karyawan tersebut saat butuh bantuan. Yang ketiga yaitu adalah perbedaan nominal antara nota penjualan dan data bank. Solusinya yaitu dengan menanyakan selisih nominal kepada pembimbing agar tidak salah input. Selanjutnya yang keempat adalah instruksi pembimbing kurang jelas sehingga perlu konfirmasi. Solusinya yaitu dengan memahami tugas terlebih dahulu, lalu meminta penjelasan atau bantuan jika belum jelas. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, kendalanya adalah angka atau tulisan pada dokumen transaksi sering samar-samar atau sulit dibaca. Dan solusinya yaitu dengan menanyakan angka atau tulisan samar-samar ke teman PKL atau langsung kepada pembimbing. Materi selanjutnya yaitu presentase kesesuaian PKL di Rakas Group dengan jurusan akuntansi keuangan dan lembaga. Presentasinya yaitu 100/100 karena tugas-tugas yang di Rakus Group itu sangat berkaitan dengan akuntansi. Karena melibatkan pencatatan data keuangan, pengelolaan dokumen, dan pembuatan buku besar yang menjadi dasar dari proses akuntansi, meskipun tidak langsung ke sistem keuangan utama. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu adalah saran. Yang pertama, saran untuk sekolah yaitu adalah sekolah diharapkan melakukan pengawasan aktif selama PKL dengan pembimbing mengunjungi tempat PKL minimal 3 kali. Selain itu, pembimbing perlu menjaga komunikasi rutin melalui WhatsApp agar siswa bisa berkonsultasi, melaporkan perkembangan, serta mendapat dukungan dan arahan secara cepat dan efektif. Selanjutnya yang kedua yaitu saran untuk siswa-siswi SMK Negeri 3 Jakarta. Yaitu saran untuk siswa PKL selanjutnya perlu siap mental, menjaga etika, disiplin waktu, berpenampilan rapi, dan menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Yang ketiga yaitu saran untuk Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, yaitu adalah siswa PKL perlu akses pintu gedung yang lebih mudah agar tugas seperti mengantar berkas bisa selesai lebih cepat. Selain itu, instansi diharapkan terus memberi kesempatan PKL bagi peserta didik lain. Yang terakhir yaitu adalah saran untuk Rakas Group. Perlu dilakukan perawatan rutin dan upgrade komputer agar kinerja tetap optimal. Serta instansi diharapkan terus membuka kesempatan PKL bagi peserta didik lain, terutama siswa SMK Negeri 3 Jakarta. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan mengenai hasil laporan praktik kerja lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.